Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Darul Fatah. Betul sekali. Sekarang perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Habibullah sebagai host atau moderator di sini untuk untuk mewawancarai atau sharing dengan teman kita yaitu Muhammad Faiz Rizkullah ya. Betul sekali. Ada di depan saya di sini. Ya. Nah, menariknya gitu kan, yang mau kita bahas kali ini adalah sesuatu yang sebenarnya lebih ke apa ya? Apa bahasanya ya? Ya kayak lebih sudah pernah dibahas atau kayak sudah terjadi lah ya. Cuman ini lagi hangat-hangat lagi Iya, nih. lagi Muncul-muncul hangat-hangat. lagi ini di media Kalau sosial. beberapa tahun kemarin, sekitar 2 tahun yang lalu kan perang antara Palestina sama Israel Oh iya, gitu kan betul. berkelanjutan. Nah, kemarin beberapa waktu lalu disepakati gencatan senjata. Iya. Nah, sekarang meledak lagi nih. Wah, ya Tapi betul. bukan soal Palestina sama Israel, Betul. tapi tentang Sudan. Oh ya, Nah, tentang Sudan. jadi teman-teman sekalian, bahwasanya saya menginformasikan bahwa Faiz ini adalah salah satu alumni kita yang baru lulus kemarin ya, Ya, Mas Faiz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tahun tahun 2025 ini kan baru Iya, lulus betul. kemarin. Bulan Juli kemarin. Nah, Akhir Juli. sudah diwisuda. Alhamdulillah. Nah, jadi tapi karena beberapa tahun lalu ya, beberapa tahun lalu kan beliau ini mendapatkan beasiswa. Betul. Iya, betul. Beasiswa dari mana itu Mas Faiz? Coba Alhamdulillah. ceritakan. Ya sebelumnya terkait dengan beasiswa ya. Hmm. Alhamdulillah beasiswa yang saya dapatkan ini memang 100% ya dari Yayasan Darul Fatah begitu. Dari wasilah Yayasan Darul Fatah. Dan itu beasiswa pendidikan. Yang pertama menghafal Quran, alhamdulillah, yaitu saya diberikan kesempatan untuk bisa mendalami ilmu menghafal Al-Quran di Darul Fatah, yaitu pada program PKU, alhamdulillah. Nah itu salah satu beasiswa yang saya dapatkan. Baik, sebelumnya berarti emang dari PKU ya? Iya, dari PKU. Dari betul. PKU kemudian selesai nih hafalan Ya. 30 juznya, kemudian mendapatkan beasiswa ke luar negeri waktu itu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Betul. dan salah satunya ada beberapa teman juga kan kemarin. Ada beberapa teman. Nah, itu di mana itu? Yang satunya? Teman saya yaitu Umar namanya. Mm-mm. Alhamdulillah dia mendapatkan beasiswa dan dia duluan daripada saya berangkatnya. Alhamdulillah. Beasiswa S1 di negara Tunisia. Tunisia, betul. Ya, Tunisia. S1 di tempatnya di Jamiah Zaitunah. Alhamdulillah. Kemudian Mas Faiz ini di Kalau saya alhamdulillah di nama jamiahnya ya, nama universitasnya IUA. IUA International University of Africa. dan itu di Sudan. Di Sudan. Nah, ini yang ini sebelum terjadinya konflik ya. Sebelumnya emang udah ada konflik, cuman udah lama banget ya mungkin ya. ya Nah, terkait dengan konflik Sudan seperti yang kita ketahui ya. mm, Ami Habib ya. Kita sudah paham negara di Sudan itu memang dari tahun beberapa puluh tahun yang lalu, dari mulai 1982 atau nggak salah. Itu sudah mulai memuncul konflik-konflik yang ada di Sudan begitu. Tentunya itu lagi-lagi masalah tentang politik dan negara ya begitu. Nah, itu yang mungkin terus menerus sampai sekarang. Nah, itu tadi yang kita ketahui sekarang ini pada akhir-akhir yang lalu, tahun yang lalu ini meledak kan. Iya. Ya booming-boomingnya begitu kan sampai masuk. Nah, ini tapi sebelumnya nih mulai dari berangkatnya dulu deh. Perjalanannya. ya Ketika berangkat itu suasananya di sana tuh bagaimana? Ataukah ada yang menyambut gitu kan? Baik. Atau kan mahasiswa asing ya? Oh, iya. Apakah adakah senior-senior yang menyambut atau meriahkan kehadiran antum gitu kan? Baik, ini Nah, saya ceritakan gimana? dari awal Iya, ya. betul, dari awal aja. Jadi awal mula saya mendapatkan kesempatan beasiswa kuliah di Sudan ya, di Jamiah IUA itu
awalnya saya mencari-cari awalnya di website ya, cari-cari di Instagram, ketemu alhamdulillah awalnya seperti itu. Terus saya mencoba mendaftar, tapi di awalnya Mi Habib kita belum dapat beasiswa. Jadi perjalanan beasiswa itu ternyata tidak ujuk-ujuk ada beasiswa. Karena seperti kita ketahui bahwa mayoritas di Sudan itu bukan negara, mayoritas di sana itu jamiahnya atau universitasnya itu non beasiswa. Pada dasarnya non beasiswa. Kenapa kok bisa jadi dapat beasiswa? Nah, ini yang mungkin ada sedikit untuk jadi informasi ya, supaya dapat pengetahuan tambahan begitu terkait dengan kuliah di Timur Tengah, bil khusus di Afrika gitu kan. Ini berbeda dengan Timur Tengah yang lainnya, kayak yang di Saudi Arabia dan sebagainya. Nah, awalnya dulu seperti itu. Jadi awal dulu tidak ada beasiswa. Begitu mengikuti seleksi berkas, masukan dan kemudian mendaftar, terbitlah informasi bahwasanya di Sudan ini tidak ada beasiswa. Wah. Cuman Terus ya itu tadi saya pikir. Cuman karena keinginan tinggi, ya karena keinginan tinggi dan semangat dan juga motivasi dari ustadz-ustadz dan teman-teman untuk supaya berusaha. Jadi karena ini sebelum ke Sudan, saya sudah ikhtiar banyak sih, gitu. Sudah kita mencoba di Saudi juga, di Libya. Cuman qadarullah waktu itu belum dapat jawaban, sehingganya cobalah bismillah yang ini gitu. Ternyata setelah saya yakin nih, karena setelah dapat informasi bahwa saya tidak ada beasiswa dan dijelaskan dari rinciannya berapa begitu. Kalau kita total dari awal masuk kuliah sampai akhir lulus ya, semester itu berkisar sampai 80-90 juta. Kalau tidak beasiswa itu lumayan juga ya. Nggak lumayan lagi emang. Menguras kantong. Iya. Apalagi di luar negeri kan. Di luar negeri itu masih biaya untuk kuliahnya, belum biaya hidup. Nah, ini kita kalau bahas biaya hidup mungkin hampir kurang lebih, karena mungkin mayoritas di sana kan apa-apa sulit ya, sulit. Nah, jadi lanjutan tadi saya tunggu. Terus di waktu nungguin saya doa supaya ada ya anugerah ya, kesempatan gitu ya. Bener-bener bahasanya. keajaiban. Ternyata ya keajaiban. Ternyata informasi sebelumnya bahwasanya setiap tahun kalau nggak salah 2 tahun sekali itu di Sudan itu kan ada banyak mahasiswa ya di sana ya, terutama di jamiah saya itu di IUA itu dia setiap tahun mengadakan musyawarah majelis, namanya Majelis Umana. Nah, Majelis Umana ini meliputi perwakilan di bidang pendidikan dari seluruh ulama dunia yang fokusnya di pendidikan, terutama di Timur Tengah. Nah, alhamdulillah saya mencoba mendaftar itu di bulan Desember 2022. Terus alhamdulillah keluar informasi itu di 2023 Januari. Nah, nggak terlalu setahun. Nggak terlalu lama ya. Bedanya setahun tapi setahun. Iya. Setahunnya sebulan. Iya, sebenarnya gitu. Nah, di Januari itu di pertengahan bulan saya dapat informasi bahwa kita mengadakan Majelis Umana itu dari informasi perkumpulan mahasiswa Indonesia yang di sana di Sudan, dari panitia penyelenggara. Nah, membahas apa sih? Ternyata membahas masalah beasiswa, bahwasanya sepakat nih para ulama dan juga para donatur besar khususnya di bidang pendidikan akan memberikan kesempatan kepada beberapa jamiah yang ada di Sudan untuk memberikan beasiswa terhadap mahasiswanya. Itu tidak semuanya tapi dipilih. Nah, qadarullah diinfokan seperti itu. Alhamdulillah dari setelah saya daftar yang pertama tadi bilang nggak ada beasiswa, itu 350 orang dari Indonesia. Setelah mendapatkan informasi tidak ada beasiswa, berkurang di grup itu sampai akhirnya tersisa 150. Hampir setengah ya. Hampir setengah. Tapi saya masih ada di barisan 150 itu. Karena berharap supaya nanti ada keajaiban gitu kan. Ternyata mereka mengabarkan insya Allah nanti ada, karena melihat progres, perkembangan dan juga kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan mahasiswa Indonesia di sana, kampus memberikan kesempatan beasiswa dan memberikan kuota terhadap pendaftar baru di tahun selanjutnya, yaitu berkisar 70
70 mahasiswa yang akan diberikan beasiswa. Namun dari 70 ini tidak semuanya dari kalau kita itu namanya IMI-UA, Ikatan Mahasiswa Indonesia International University of Africa. Nah, diberikan di situ sekitar 40 kuota saja. Sisanya itu dibagi dari ada yang dari ormas kayak PBNU, ada yang Muhammadiyah, dan ada yang jalur lainnya. Iya. Nah, itu sisanya. Alhamdulillah kita dapat banyak 40 kuota. Nah, disitulah saya sudah berharap banyak kan, berdoa kan. Pokoknya siang malam Nggak putus nggak lah putus ya, sampai yang biasanya kadang doanya cuma setengah ini kita fullkan gitu. Supaya memang ya ada keajaiban besar gitu. Karena memang melihat keinginannya saya kuat banget pengen kuliah di sana. Ya memang kalau dilihat belum pernah ya pengen menjajaki dunia luar, Masya Allah kan. Dapat kesempatan kok nggak dimanfaatkan. Betul. Gitu. Akhirnya sehingga setelah itu seminggu setelah itu yang bertahan itu 150 dikasih info bahwa suruh kirim berkas ulang lagi karena untuk di cross check supaya valid tidak, supaya mendapatkan beasiswa. Ya sudah, saya ikuti alurnya sampai selesai dan alhamdulillah dari 150 itu setelah mendapatkan informasi seperti itu yang bertahan hanya sekitar 98 orang. Sisa dari 150 itu. Yang lainnya sudah banyak ya, alasannya takutnya kehidupan di sana seperti apa nanti ini apa. Ada yang beberapa yang sudah tahu Sudan itu memang negara konflik. Ya, latar belakangnya awalnya di situ. Tentunya berpikir ngeri gitu kan, wah kuliah di negara konflik kayak mana ini? Gitu kan. Ya, dari situ juga sebenarnya saya juga sudah bertanya-tanya terkait dengan ini dari beberapa asatidz di Darul Fatah tentunya. Alhamdulillah ada salah satu ustadz ya, dosen kita, alhamdulillah rektor IAI dulu ya. Itu Dr. Nurholis kan pernah kuliah di Sudan juga ternyata S2-nya. Nah, saya tanya-tanya ternyata betul apa yang disampaikan oleh mahasiswa yang di sana dan apa yang disampaikan Ustadz Nurholis. Bahwa negara Sudan itu negara konflik, cuman konfliknya itu tidak menentu waktu itu katanya. Ya nggak begitu besar, tapi konfliknya ya seperti kalau di Indonesia ibaratnya kayak mahasiswa-mahasiswa yang suka demo-demo gitu loh, kebijakan pemerintah yang agak ngawur gitu. Kayak kasus kemarin gitu. Cuman kan nggak berkelanjutan kan. Ya, cuman ada waktu-waktu gelombang-gelombang betul, aja. ada waktu gelombang-gelombangnya saja. Nah, dari situ ya nggak apa-apa lah kata beliau ya mantap akhirnya. Nah, di situ alhamdulillah 3 hari selang daripada informasi bahasanya ada beasiswa, ternyata berkas saya keterima masuk beasiswa tersebut. Alhamdulillah. Dari situ saya luar biasa bersyukur kan akhirnya menginfokan semuanya yang sudah terlibat ya, termasuk ustadz-ustadz dan juga orang tua. Nah, kemudian beasiswa itu meliputi apa saja sih ternyata? Alhamdulillah. Kalau kita ketahui beberapa kampus di luar itu kan biasanya beasiswanya itu parsial ya, setengah. Nah, beasiswa belajarnya aja, kuliahnya aja. Adapun hidup tanggung sendiri. Iya, betul. Tapi ini alhamdulillah saya full. Biaya hidup juga. Biaya hidup juga enggak, kalau biaya hidup enggak, cuman istilahnya bukan biaya hidup pribadi ya. Secara umum ya, karena kita masuk asrama. Dikasih pesangon gitu. Kalau pesangon tidak. Enggak. Oh, berarti gimana tuh? Ya full tapi enggak full. Gimana ya? 3/4 lah ya. Karena memang dilihat negaranya pun kalau mau full juga nggak memungkinkan ya. Kecuali kalau di daerah Saudi dan sekitarnya memang luar biasa mereka. Nah, fullnya itu meliputi asrama. Alhamdulillah dapat asrama saya. Terus makan 3 kali sehari. Nah, itu juga dapat. Kemudian ya, tempat tidur dan segala macam fasilitas asrama ya, itu sudah didapatkan plus rusum untuk biaya kuliahnya. Nah, biaya kuliahnya itu rusumnya itu full. Karena kita kecuali ini ada biaya daftar ulang. Nah, daftar ulang itu yang beasiswa dan juga yang tidak beasiswa harus bayar juga. Sekitar berapa tuh kira-kira kalau dirupiahkan? Kalau di sana kita per bayar semesternya, daftar ulangnya itu $100. $100 berarti sekitar kalau sekarang ya, kalau sekarang dolar ya rupiahnya 15 ya, 16 ya. 16 ya 1.600.000 lah.
Itu daftar ulangnya. Oh, masih terjangkau lah ya. Per semester itu. Oh, per semester. Iya. Berarti per semester bayar terus. Iya, per semester Daftar bayar. ulangnya. Daftar ulangnya. Oh, iya. Gitu. Cuman untuk semesternya enggak gitu. Tapi kalau semesterannya dia berjenjang. Ada yang dia bayar $2.000, Mm-mm. ada yang $6.000, ada yang paling tinggi di kuliah kedokteran itu $10.000. Hmm. Hampir luar biasa tingginya dengan Iya. keadaan Sudan yang seperti itu. Memang ya itu situ. Alhamdulillahnya maka lihat-lihat, wah ini banyak juga nih keringannya. Soalnya waktu itu kalau aku mulai nggak dibeasiswain, ya sekitar tadi itu 80-90 juta. Lumayan. Luar belum biasa. semuanya ya Belum biaya semuanya. hidup segala macamnya kan. Tapi adapun untuk biaya hidup, Mm-mm. ya untuk kebutuhan pribadi ya, kita kan mahasiswa juga butuh ya, selain daripada belajar kita mau beli kebutuhan ya kayak sampo, sabun dan bener. segala macam. Kalau kita juga pengen beli jajan ya. Jajannya sama nggak? Kalau jajannya ya kita Lebih ke mana itu? ya jajannya kalau melihat di sana pada umumnya jajan di sana ya lebih ya hampir sama, banyak ada juga ciki-ciki, Oh, cilok-cilok minuman. gitu. Oh, enggak. Kalau Kirain cilok, jagung bakar ya kan. cilok jagung bakar itu hanya di Indonesia. Kalau di sana tidak ada, cuma ya seperti hanya toko-toko depan kita gitulah ya, iya, jual-jual minuman biasa kayak gitu aja dan jajan-jajan biasa. Nah itu yang mungkin dari kita pribadi gitu. Jadi kita alhamdulillah dapat pesangon Iya. tentunya dari Terus ketika apa namanya, kan itu sebelum ketika udah terima nih ya kan, berkas segala macam beasiswa udah didapatkan, otomatis kan keberangkatan ke sana gitu ya, kan. Nah ketika di sana nih, pertama kali menginjakan kaki ke sana itu gimana kesannya? oh iya. Entah kesan atau apalah gitu kan. Ya. Bisa disampaikan gitu Mas. Betul betul. Jadi kita ketahui Sudan itu kan tempatnya ya luas ya, Iya. dan datarannya dataran yang dengan penuh Pasir. padang pasir. Nah, betul. Tentunya gersang dan panas. Nah. Jadi waktu datang kita dari kita kan transit dulu di Jeddah ya, dari Indonesia Soekarno Hatta berangkat ke Jeddah. Kita langsung habis itu berangkat ke Sudan. Dari Jeddah ke Sudan itu cuma setengah jam. Oh, deket, Perjalanan, kayak, iya. Kayak Lampung Jakarta Nah, ya berarti Lampung ya. Jakarta betul. Deket juga. Ya, waktu di Jeddah memang suhunya lumayan. Waktu itu sekitar 39 derajat. Tapi begitu kita berangkat, kita landing di Bandara Khartoum, ibu kota Sudan. Kita sebelum turun itu, saya melihat di kaca pesawat itu hamparan pasir semuanya. Ini rumah mana? Ana bilang gitu kan. Kayak sudah merasakan hawa-hawa yang sangat Panas. Begitu pesawat selesai berhenti, kita disuruh dipersilakan untuk keluar. Kaki ini begitu keluar pintu, langsung kayak terasa ditabrak api. Panasnya luar biasa. Ternyata waktu itu kita masuk ke musim panas. Oh, Jadi pas pas banget musim panas, ya memang daerahnya panas. Jadi berapa derajat suhunya waktu itu? 45. Di tinggi-tingginya waktu itu. Makanya pas saya keluar masuk ke bis, kan ada yang ngampirin ya di satu bisnya. Saya jatuh di bis itu. Di aspalnya atau di bisnya? Di bisnya. Oh, di bisnya. Di bisnya pas mau masuk pintu jatuh. Waduh. Gitu kan. Kayak setengah sadar gitu, Mi. Karena dari perjalanan di Indonesia sampai ke Jeddah itu tidak ada pendamping. Kita berangkat dari Lampung, kloter saya ya 4 orang, 3 laki-laki 1 perempuan. Dari situ saya dari kakak yang di Sudan suruh ditunjuk jadi Amir Safar. Waduh. Karena mana paling tua di situ. Nah, jadinya ya tanggung jawab kan. Iya. Tapi sempat kejadian ya, kita untung saja Allah masih berikan kesempatan kita di Jeddah ketika delay. Kita itu kan nggak ada siapa-siapa ya, internet nggak ada ternyata di sana, wifi-nya. Maka kita mau menghubungi siapa nggak tahu. Pas kita turun dari Jeddah itu, kita tuh sebenarnya nggak tahu kemana arahnya, karena kita ikut jamaah umroh. Waduh. Jadi kita di dalam bis itu jamaah umroh gitu. Di dalam pesawat. banyak jamaah umrohnya di pesawat itu. Maka kita ngikutin arah kemana mereka.
Ternyata kita pikir-pikir kan ini orang umroh ya, kenapa kok kita ikut kan? Terus akhirnya gue berpikir ulang, tanyalah sama petugas yang di sana. Kan waktu itu kita nggak tahu ya bahasa Arab mereka tuh bisa tahu paham kita nggak? Karena kan ada fusah sama yang amiyah ya. Takutnya mereka pakai amiyah, kita nggak tahu bahasanya. Ternyata paham. Oh ini dari Indonesia ini pasti gitu kan. Oh mau kemana? Mau ke Sudan. Tempat buat gate duduknya di mana sih? Di sebelah sana. Oh berarti ini bukan katanya. Nah, sampai sana qadarullah kita sampai di Jeddah itu jam 2 malam. Kita berangkat lagi ke Sudan jam 9 pagi. Jadi selama kurang lebih 6 jam 8 jaman ya kita di sana. Nah di situ kita nggak sama sekali ada informasi. Bingung. Pas 1,5 jam sebelum pesawat berangkat, ternyata kita duduk di tempat yang salah. Kita duduk di mana coba Api? Kalau tahu. Di tempat orang arah mau ke Tunisia. Jadi pesawat mau ke Tunisia, kita duduk di situ selama 7 jam sebelum berangkat. Nah, dapat inisiatif tuh qadarullah kok ada berpikir, kayaknya ini teman orang-orangnya kan setahu kita ya, kita nggak mau masalah menjustice etnis ya. Orang Sudan kan berkulit hitam gitu. Nah, sedangkan kita duduk sama orang-orang yang berkulit putih. Saya berpikir kayaknya ini bukan lah orang Sudan nggak kayak gini, aku bilang gitu kan. Nah, sayangnya kan Bandara Jeddah itu kan luas. Saya akhirnya inisiatif jalan cari tempat. Ternyata dari tempat kita awal itu mungkin sekitar kurang lebih sekitar 100 meter lebih, 200 meter lah. Tempat orang Sudan itu yang asli. Saya tanya, saya hampiri karena saya berpikir orang Sudan itu hitam. Jadi orang hitam itu sampirin. Aku tanya kan. Katanya maaf ya saya kan bilang pakai gitu. Ini arah orang-orang Sudan bukan? Oh iya betul, kita mau ke Sudan gitu, ke Khartoum. Nah, di sini itu udah sekitar 40 menit sebelum keberangkatan pesawat nih. Waduh. Jadi Ana lari dari tempat itu, tempat awal ketemu orang itu sampai ke tempat teman-teman kita. Tapi qadarullah lupa tempatnya tadi di mana. Jadi masih muter nyari-nyari gitu kan. Karena lihat jam sudah mau mepet. Akhirnya saya ingat bahwasanya patokannya itu ada toko emas gitu. Nah, waktu disitulah kemudian ketemu, bilang ayo segera langsung berangkat. Nah, akhirnya udah kayak orang kelabakan gitu kan. Iya. Yang tadinya koper digeret harusnya saya angkat gini berangkat lari gitu. Sampai sana pas orang-orang sudah masuk ngantri ke pengecekan paspor itu segala macam. Mau terbang itu. Alhamdulillah sampai situ masuk. Sampai Sudan. Nah, itu tadi alhamdulillah di sana ada wifi-nya, jadi kita langsung bisa konfirmasi. Nah, sudah nih kita masuk Sudan ya, sudah di Bandara Khartoum, kita turun, kita cek sudah aman. Begitu kita keluar langsung disuguhi oleh demo. Wah, langsung di gitu. Bandara itu? Iya, di depan bandara itu. Kok bisa ada demo di bandara itu? Makanya itu kita bingung waktu itu, namanya ini kenapa Kak gitu kan, kok seperti ini gitu. Ya ini wajar lah. Iya, pasti mahasiswa awalan itu kan pasti tanya kan ada apa ini, ngapain apa, ya gitu kan. Orang biasa demo di depan DPR gitu kan. di depan ya, kantor betul, pemerintahan betul, ini depan bandara ya. Dia mau apa ya nggak tahu ya pokoknya. Ya tentunya itu anak-anak dan mahasiswa terutama. Katanya mahasiswa memang. Ya itulah kata beliau. Makanya kamu kalau udah pilih sini berarti istiqorohmu udah bagus gitu kan. Karena kan sudah tahu kan di Sudan itu bukan negara aman. Dalam arti banyak konflik. Tapi konfliknya memang untuk saat ini nggak begitu besar. Nah sudahlah tenang. Karena memang waktu itu lihat bener dia yang konfliknya itu demonya itu jotos-jotosan gitu. Makanya saya tuh waduh derdek gitu dalam arti kan mana jauh sana jauh sini kan, perjalanan 9 jam dari Indonesia sampai ketemu di sana nggak genah-genah. Udahlah berjalan, akhirnya itu H-3 sebelum puasa Ramadan di tahun 2023. Saya berangkat di tanggal 19 Maret sampai sana 20 Maret. Ya. Nah, alhamdulillah kita dapat puasa di sana, merasakan puasa yang di Timur Tengah terutama di benua Afrika ya bersama orang Sudan. Nah, uniknya ini Mi, di sana tuh puasa ya seperti di Indonesia, cuman ada yang unik di sana. Apa itu uniknya itu? Kalau di Indonesia kan kita kadang ngepasin kebiasaan Indonesia itu untuk buka jamaah ya, iftar jama'i. Itu kan di waktu-waktu tertentu nih, kayak kumpul-kumpul tertentu atau di nuzulul Quran gitu kan. Kalau ini enggak, di setiap bulan, setiap hari di bulan puasa.
Namanya, dan dia bukan di rumah-rumah gitu, tapi di jalan. Wah, langsung di jalan Langsung gitu ya. di jalan, di pinggir-pinggir jalan gitu, bukan di tengah ya, di pinggir-pinggir jalan. Iya. Namanya, istilahnya dia iftar jama'i dan begal iftar. Wah, ngeri juga. Kalau kita kan Begal- ada begal motor ya, motor. ada begal perhiasan segala macam. Iya. Begal iftar. Begal iftar. Jadi istilah Luar biasa. begal iftar itu sudah banyak terdengar ya di Sudan setiap bulan puasa, dan itu ciri khas paling utama juga di bulan Ramadan di Sudan. Jadi begal iftar itu semua pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang pulang di waktu sore, dia nggak boleh langsung pulang ke rumah. Mobil, motor, semuanya dijegat. Nah, dijegat itulah istilahnya begal. Begal kan suka nyegat-nyegat Iya, kan. nyegat-nyegat. Nah, disitulah kemudian dia setiap kali yang mau pulang dijegat. Bukan buat mau diambil mobilnya, motornya. Suruh buka dulu Tapi nih suruh gitu kan. turun, ikut buka bersama di sana. Dan Masya Allah kita waktu itu dapat orang baik banget gitu. Kita tahu orang Indonesia nih mereka. Heeh. Oh, makanannya nggak seperti makanan kita gitu. Di sana makanan khasnya itu roti kering. Roti yang dikeringin. Iya, ada yang bulat, ada yang panjang. Iya, iya. Nah, itu khabsah namanya ya, khabsah. Terus ada namanya dia dari terong, badinjan itu kan makanya. Jadi terong dihalusin, cuma dikasih garam aja. Terong dihalusin, Kayak dijadiin kayak bubur. kayak bubur gitu. Wah, Itu apa rasanya itu ya? buat colek-colek gitu kan. Oh, bukan buat sambelnya gitu ceritanya. Ya, bukan sambal tapi kayak sambal lah gitu. Terus ada namanya fasulia makanannya. Fasulia itu dari kacang-kacangan. Dia digiling juga. Mereka tuh suka yang lembek-lembek. Oh. Ya, jadi roti kita ambil terus kita culit gitu ya. Kalau kita kayak mayones gitu ya. Oh. Tapi itu istilahnya mayones kayak gitu. Makannya pakai roti gitu ya? Iya, pakai roti. Oh Pakai iya, roti. dicolek kayak gitu. Nah, mereka tahu nih kita orang Indonesia nggak makan kayak gini kan. Iya. Terus ditanyain kamu mau makan apa katanya gitu. Karena kamu nggak suka ya kayak gini. Ya suka sebenarnya kita bisa. Cuman kalau boleh emang mau apa gitu kan. Oh ya sudah kita buatkan nasi biryani aja kata dia. Kita dibuatin akhirnya pokoknya tapi harus kesini terus ya kalau mau buka puasa gitu. Kesini terus gitu. Gratis nggak bayar. Jadi kita khusus orang anak-anak Indonesia itu pulang ngampus langsung kita jalan-jalan dulu kan sore itu. Memang dari pagi sampai jam 4 kita pulang kampus itu. Sekalian Sekalian iftar nyari-nyari tajil. tajil. Jadi yang duitnya biasanya buat beli akhirnya tersimpan buat karena gratis kan. Iya, bener. Alhamdulillah dikasih es, dikasih makanan biryani itu khusus, sama mau daging apa? Daging ayam, daging kambing sama daging unta kata dia. Karena ada unta juga di sana. Berarti nyobain daging unta dong? Nyobain. Wah, kita belum pernah ya. Siapa yang udah pernah ini? Jadi kayak gitu rasanya. Ya sedikit-sedikit hampir kayak sapi sih, cuman lebih amis ya kayaknya, lebih amis gitu. Nah itu yang setiap hari kami lakukan karena kesempatan gratis kan. Iya. Alhamdulillah dapat orang baik, terus kita diterima juga baik gitu. Nah itu namanya istilah begal iftar. Masjidnya deket dari kampus itu atau gimana? Iya, karena kan kita di asrama ya. Heeh. Ya ada masjid asrama juga. Oh. Katanya di sana tuh mazhabnya beda sama di Indonesia ya? Ya betul. Apa di sana ya? Mazhab mayoritas ya. Kalau di Indonesia kita Syafi'i. Syafi'i. Di sana Maliki. Oh, Maliki. Maliki. Jadi kalau Maliki itu kalau nggak salah ya gimana coba ceritakan. Kalau apa misalkan kalau di Indonesia ini kan sesuatu yang kalau Imam Syafi'i kan emang bener-bener Berhati-hati ya? berhati-hati banget mewanti-wanti hal yang seperti itu. Nah kalau di sana tuh hal-hal yang menurut kita itu nggak seharusnya dilakukan tapi mereka biasa gitu kan. Ya, Nah, betul. itu apa coba? Ya, kita ketahui bahwasanya mazhab Syafi'i itu kan mazhab yang mengambil hukum berhati-hati ya. Artinya lebih banyak dipertimbangkan. Kalau di Maliki sebenarnya hampir mirip kayak di Syafi'i. Cuman mereka ada beberapa perbedaan. Ya kalau kita tahu contoh mereka itu kalau sholat, kalau kita takbir terus sedekap ya. Karena mereka lurus. Nah, itu perbedaannya salah satunya. Cuman ada juga yang dia make yang sedekap. Tapi antum tetap sedekap. Oh, jadi takut saya. Saya belum tahu. Takutnya nanti malah jadi aliran sesat. Nah, itu untuk sholat ya. Terus untuk beberapa contoh juga di masalah hukum. Kayak kalau kita di Syafi'i kan kalau ada yang kita tahu ini ya, kayak anjing ya, mohon maaf ya, hewan anjing itu
itu kan najis ya. Iya, Kalau kita najis sentuh, berat, betul. betul. Apalagi kalau sampai terkena wadah yang kena makannya dia, atau sampai menyentuh badannya dia, liurnya itu, kita harus cuci dengan 7 kali Iya. dan dicampur dengan debu kalau di sapi Iya. ya. Kalau mereka jojong ini kayak itu. Iya. Jadi anjing-anjing berkerian di dekat musola masjid itu hal biasa, bahkan ada sampai yang masuk ke pintu masjid. Dan di situ saya shock ya, shock. Jadi pas waktu sholat subuh pagi-pagi itu kan, dingin banget cuaca memang kalau pagi itu. Jadi anjing itu di depan pintu, saya kaget ini kan, nih kok orang masjid apa anjing di situ kok dibiarin aja gitu kan, nggak diapain gitu, Usir usir. gitu kan. Pas ya saya takut kan, takutnya gigit dan segala Nah, macem iya. gitu kan. Ya akhirnya nggak jadi pulang lagi saya, nggak jadi sholat di masjid, pulangnya jadi di asrama jadinya. Ya udah, pas saya tanya-tanya itu kenapa kak kok apa anjingnya berkeliaran di dekat masjid, emang nggak najis tuh masjid itu gitu. Sebenarnya mereka tahu, cuman mereka lebih dekat ke mazhab yang mereka pakai itu Imam Maliki itu tadi, karena beranggapan bahwa anjing itu tidak termasuk dalam hal itu kalau memang dia tidak sampai apa ya, liurnya itu berserakan kemana-mana gitu. Kalau untuk cuma kulit, kuku ataupun bekas-bekas jalannya itu mah wajar. Mereka juga di rumah orang muslim yaitu apa ya, melihara anjing gitu. Iya. Dan gede-gede anjingnya di sana itu. Cuman takut-takut sama orang. Oh. Kalau di Indonesia kadang nyerang kan. Iya. Dan kalau mereka mazhab Maliknya emang kalau soal anjing itu kan ya udah namanya makhluk hidup ya, paling hidup. yang penting ada mereka tahu hukumnya nih gitu kan. Kalau air liurnya najis ya udah tinggal dibasuh aja. Nah, Nggak repot-repot kan. Kalau repot. kita kan wah repot harus pakai 7 kali, iya, harus iya. pakai tanah, debu segala macam. Wah, itu kan. Kalau Kalau dia mereka ya udah bersihin bersihin aja gitu kan. ya udah. Bahkan nggak harus pakai air. Waktu itu saya lihat dia pakai lap gitu aja. Oh. Udah selesai mau makan gitu kan, habis megang anjing mau makan dilap aja. Mungkin dikit air gitu aja. Itu luar biasa, itu salah satunya yang saya lihat langsung ya. Dari segi bacaan juga kita ketahui kan di sana kalau di Indonesia mayoritas pakai hafaz ya. Kalau di sana macam-macam. Sempat saya jamaah sholat tarawih ya, yang imam masih muda, kayaknya kuliahan juga, anak kuliahan, baca masya Allah dia pakai riwayat waras dari Imam Nafi. Jadi baca yang kayak gitu. Emang banyak ininya ya. Banyak ininya, variasinya. Ya itu memang mereka mayoritas bermazhab Maliki. Nah, mulai ke ini deh, langsung ke konfliknya. Oh, ini itu kan masalah apa kuliah namanya? ya, perjalanan, terus bagaimana di sana mazhabnya segala macamnya kayak gitu kan. Dengan keramahan warganya. betul, Nah, terus betul. mungkin ada yang apa ya, sedikit ya kita kan pernah lihat ya di video-video tadi rilis Instagram kalau orang nyopet lah sih gitu kan. Set ya, itu kan kayak cepet banget gitu kan. Nah, HP dikeluarin tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, betul. itu ya semua negara kayaknya ada lah ya hal-hal ya, seperti itu. Cuman kan ada sisi negatif positifnya gitu kan. Nah, terus dengan kan nggak nyampe selesai nih antum di sana ya. Cuman berapa bulan kira-kira? Waduh, berapa bulan ya? 6 bulan ada nggak? Enggak sampai. Oh, nggak nyampe tuh. Kita hitung-hitung dari berangkat sampai pulang 40 hari. Serius 40 hari? 40 hari. Wah. Tapi kulturnya sudah dapat semua, tapi alhamdulillah. Itu umroh apa belajar? Tapi katanya ya kalau udah menetap 40 hari sudah jadi orang sana katanya. Jadi selama 40 hari tiba-tiba pecah kan waktu itu konflik. Nah, itu pas di titiknya konflik itu. Ya, jadi ini langsung berkisah ya. Iya, karena lagi hangat-hangatnya sekarang ini. Jadi setelah beberapa kita melakukan kegiatan perkuliahan sampai di 24 Ramadan. Jadi konfliknya pas Ramadan. Pas Ramadan, bulan puasa. Jadi posisi itu di hari Sabtu, masih ingat saya tanggal 19 April. Iya. Kurang lebih ya sebegitu. Jadi pagi itu saya mau siap-siap berangkat kuliah. Ya, begitu pagi jam 6 karena memang kita harus pagi jam 7 sudah masuk. Begitu saya keluar sekitar dari asrama berjarak 500 meter, saya merasakan ada letupan 1 kali.
Karena saya kira mungkin itu Mercon. bukan mercon. Bukan ya? Iya. Di sana nggak ada mercon ya. Nggak ada malah. Kayak ini apa namanya kegiatan orang bangunan gitu loh. Karena di sana banyak yang lagi bangun-bangun gitu juga. Iya, iya, iya. Karena kira itu dari efek itulah ya. Mm. Ya saya santai aja gitu kan. Tapi 2 meter ya dari kejadian itu bunyi lagi 2 kali gitu, dor gitu kan. Nah ini kayak kok nggak mungkin kayak gini kan suaranya. Saya cek lihat di HP lah supaya ada informasi. Nah ternyata setelah selang berapa menit ada informasi bahwasanya di bagian selatan kampus kita itu ada beberapa letusan gitu, antara suara tembakan atau antara apa gitulah ya. Nah itu suruh berhati-hati, suruh berangkat kuliah gitu. Karena kan kita jalan berangkatnya, nggak naik sepeda, naik motor. Ada suara kayak gitu masih kuliah? Masih, karena kita berharap itu nggak ada apa-apa, karena memang nggak ada informasi sama sekali. Iya, Biasanya ada iklannya, ada informasi kan dari pemerintah gitu. Nah, sudah masuk ke gerbang kuliah kita, ternyata suara itu makin banyak dan kayak mercon yang gitu. Nah, disitulah kami panik kan. Lihat di grup ternyata sudah banyak informasi. Saya nggak lihat di grup aja. Ternyata suruh pulang lagi katanya. Karena ini agak serius gitu kata beberapa teman yang lihat langsung. Apa? Ada beberapa tentara yang saling tembak gitu. Nah di sini ya saya sudah mulai panik kan, akhirnya bergegas semua, dihimbau di grup itu semua mahasiswa, baik yang di UA, yang di Khartoum, yang di Omdurman, yang di Jamiah Islamiyah Sudan, itu suruh pulang semua, pokoknya suruh balik ke asrama ke tempat tinggal masing-masing. Nah dari situ jam 7:30 mulai pecah dan mulai tinggi suaranya, mulai keras. 7:30 Setengah pagi gitu. Suaranya udah kayak orang, itu namanya orang perang ya. Iya. Alhasil ternyata mereka mendekat ke kampus kita di Jamiah Khartoum itu, di IUA itu. Dan jam 9 menjelang mau zuhur itulah pecah, selesai di situ. Meriam, ada yang pakai apa? Basoka ya. Oh. Itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ana bilang gitu. Kenapa ini kan? Berarti bangunan asrama getar nih. Itu sempat nanti ya saya ceritakan. Jadi gak lama zuhur, terus zuhur itu baru mulai tank keluar, pesawat tempur itu mulai suaranya itu mulai berkeliling. Nah ternyata di belakang jamiah kita titik mulai perang itu. Nah disitulah mulai awal kita merasakan perang terjadi besar di situ. Semuanya dihimbau untuk tidak keluar sama sekali, sehingganya kita terputus untuk kuliah. Dari situlah kita dihimbau dari 26 Ramadan. Disitulah akhirnya ya kita ngikut apa kata kakak-kakak di sana yang lebih tahu, dan juga arahan dari Dubes dari KBRI Sudan. Ternyata memang terjadi konflik yang terjadi antara 2 kubu. Nah, 2 kubu. Jadi ya kalau sekarang apa tuh? RFC ya? RSF bahasanya. RSF ya. RSF sama SAF. Jadi kalau itu ya, SAF itu Sudan Air Force ya istilahnya, singkatannya. Dia itu kayak tentara resmi kita, negara Sudan asli. Sedangkan SAF sedangkan RSF Rapid Force itu tentara bayaran. Jadi begini, Sudan kan dari tahun 2001 itu sudah dikudeta ya, dari pemerintahan yang awal. Terus kemudian di tahun 2019 yang dipimpin oleh Umar Bashir, itu presiden Sudan waktu itu. Nah waktu itu Umar Bashir ini meminta untuk RSF ini, kalau istilah kita Janjawid namanya, Janjawid. Nah itu untuk menjadi salah satu benteng atau penolong dia untuk supaya tidak diganggu oleh tentara resmi Sudan yang ingin melengsarkan dia. Nah hasil dia dapat perlindungan itu dari RSF. RSF ini sebenarnya tentara bayaran, tapi direkrut dari Sudan yang dulu pernah mengatasi konflik di Darfur di Sudan Selatan. Yang sekarang sudah selesai. Namun ya nantinya sekarang ini terjadi ya. Nah setelah itu di tahun 2023 itulah mulai pecah karena RSF ini sudah bisa
Sudan asli atau SAF ini menggulingkan Umar Bashir tersebut sebagai presiden. Jadi pemerintah Sudan itu dipimpin oleh militer saat itu. Nah, sedangkan tentara Sudan ini sama RSF yang bayaran ini mereka tuh sebenarnya kerjasama, ibaratnya kayak sesama jenderal ya. Cuman setelah melihat bahwasanya RSF ini mulai berkembang besar gitu, dia disupport dari segi persenjataan dan segala macam, dan dia merasa dirinya sudah kuat. Sedangkan Sudan asli atau tentara Sudan asli ini meminta dia untuk gabung jadi satu. Jadi satu tentara besar gitu. Sedangkan dia tidak mau. Nah, disitulah perbedaan pendapat dan juga pandangan terkait dengan ini. Mereka malah sekarang jadi hantam-hantaman itu yang malah perang. Ya, itu yang terjadi dua pemimpin ini yang dari Sudan asli SAF itu dipimpin oleh Abdul Fattah Burhan. Kalau yang dari RSF ini Hamidati namanya. Nah, mereka orang ini sebenarnya kayak wakil jenderal sama jenderal gitulah. Iya, cuman berbeda pendapat itu akhirnya konflik. Yang disasar bukannya malah tentara, malah warga sipil. Termasuk kita yang waktu itu akhirnya kita hasil harus dievakuasi. Itu yang menyasar itu nih dari tentara bayaran ya, itu. Tentara yang mulai aslinya itu tentara bayaran itu. Cuman mereka banyak mengadu domba bahwasanya memulai itu tentara Sudan asli, sehingganya masyarakat bingung ini mana yang benar. Dan mereka itu sama-sama sebenarnya, kok sekarang malah kayak gitu. Nah, kan ada ya video-video yang beredar itu kan warga-warga sipil yang dibantai itu kan. Ada yang nggak bisa ngebayangin nyampe menggali kuburannya sendiri lah bahasanya kayak gitu kan. Itu yang melakukan ya emang tentara bayarannya atau gimana? Betul. Jadi yang kita lihat sekarang ini sebenarnya sudah banyak ya kejadiannya, cuman baru di up mungkin ya setelah Gaza sudah mulai mereda. Timbullah saudara kita yang ada di Sudan, terutama sekarang terjadi di ibu kota Al-Fashir ya. Kita tahu Al-Fashir di Sudan, di dekat Darfur. Jadi alhamdulillah untuk saat ini semenjak perang itu terjadi kurang lebih 2 tahun ya, dari 2023 sampai sekarang, itu wilayah Khartoum dan sekitarnya kecuali Al-Fashir dan beberapa tempat itu sudah dikuasai dan diamankan oleh tentara asli Sudan. Jadi sudah tidak ada konflik di sana. Namun sekarang ini di Al-Fashir ini, karena memang awal mula Janjaweed atau RSF ini dibentuk ya dari situlah, dari tempat itu, dari Darfur dan Al-Fashir itu, maka ya dia merasa bahwa itu miliknya dia, wilayahnya dia. Jadi dia mempropaganda warga sana bahwasanya dia itu seolah-olah kayak melindungi, padahal tidak gitu. Dan dia akhirnya mengintimidasi semua warga yang ada di sana. Bahkan yang tercatat sekarang sampai 150.000 orang yang sudah kehilangan nyawa semenjak 26 Oktober kemarin, perang konflik di Al-Fashir Sudan itu. Ya memang kita seperti yang kita ketahui betul, yakin betul. Itu ya ada yang perempuan-perempuan dibunuh, ada perempuan-perempuan yang diperkosa, ada anak-anak yang ditelantarkan, bahkan bantuan terakhir katanya ditahan. Jadi pasokan makanan tidak bisa masuk ke sana. Begitu, itu yang sampai sekarang terjadi. Karena alhamdulillah saya masih ada teman di Sudan yang saya buat informasi lah ya gimana kejadian di sana. Kalau dia memang sekarang di Port Sudan. Di sana udah luar jauh dari Khartoum, dari Al-Fashir konflik itu. Jadi alhamdulillah dia aman. Gitu. Pas balik lagi ke ketika antum di asrama itu kan, itu kan memang udah pecah ya bahasanya kan, udah pecah. Terus gimana tuh dari pemerintah Indonesia kan mengupayakan mengupayakan buat memulangkan kalian gitu kan. Nah, itu gimana tuh perjalanannya dari asrama nih ya kan ke bandara atau ke mana, itu gimana gitu? Bisa diceritakan gitu. Baik. Terkait dengan perjalanan evakuasi kita ya. Evakuasi. Jadi itu kan pasti nggak ada siapa-siapa ya. Oh iya, betul. Tentara kan sibuk mungkin nggak ngurusin kalian lah bahasanya kayak gitu. Betul, kan. Betul. Nah, itu ya bisa diceritakan itu. Jadi
perang kan dari tanggal 25 Ramadan ya sampai kita evakuasi itu H+1 setelah Idul Fitri. Itu berarti berapa hari? 5 Sekitar hari. ya 5 hari, hampir 6 harian hari. ya. 6 hari itu di asrama? 6 hari itu di perjalanan kita. Di perjalanan. Kalau perjalanan kita H-2. H-2. Perjalanan mulai kita H-2. Jadi melihat kondisi semakin memburuk, pemerintah Indonesia bil khusus Kedubes dan juga Menlu Bu Retno waktu itu bilang kini udah masuk siaga 3. Denger ya udah bahaya banget ini kalau sampai terjadi, takutnya banyak korban, sehingganya diambillah evakuasi. Ya, jadi kita dipindahkan. Waktu itu kita mau diopsikan lewat bandara penerbangan. Cuman melihat beberapa bandara sudah hancur, termasuk maskapai pesawatnya juga. Jadi kita tidak bisa. Karena memang yang ditargetkan awal mula perang dia pusat-pusatnya, ibu kota, bandara, bank, kemudian pusat informasi dan juga sumber air. Yang disasar utama. Betul. Biar nggak bisa kemana-mana bisa juga. Kemana-mana, betul. Nah, disitulah kami nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita ambil opsi jalur darat. Jadi kita warga Indonesia di sana ketika dievakuasi itu setelah sholat Idul Fitri. Tapi unik ya, mereka itu perang tapi tahu waktu. Jadi waktu-waktu wajib kita, ya mereka kan Muslim semua mayoritas. Dan yang perang juga Muslim gitu. Jadi waktu-waktu ya buka puasa, waktu sholat, apalagi pas Idul Fitri sholat Id berhenti, nggak ada aktivitas perang. Begitu sholat selesai mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit setelahnya mulai lagi. Masya Allah, kita orang ini sebenarnya paham, cuman kadang pahamnya itu gimana ini. Nah disitulah kita setelah sholat Idul Fitri malamnya kita evakuasi jam 3. Jadi keluar itu posisi kan mati karena akses informasi down semuanya, internet down, listrik down, sehingganya kita keluar dari asrama, ada yang keluar dari tempat rumahnya, dari apartemen juga, itu udah kayak orang mau perang gitu, ngedip gitu. Jam 3 pagi jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi karena supaya kita dapat jalannya nggak terlalu panas juga di jalan. Dan di situ kita nggak boleh banyak bawa barang. Jadi semua barang-barang saya termasuk koper, buku, makanan, baju dan segala macam, akan bawa koper 2. Itu semua saya tinggal di sana. Jadi saya bawa cuma 4 helai baju sama 3 sarung di tas. Karena kita nggak boleh bawa banyak-banyak. Karena namanya evakuasi darurat ya. Jadi itu ngedep-ngedep, malam itu kita kumpul satu titik, kita menyewa 21 bis di Sudan itu. Jadi kita sekitar 1.500 orang dibuat beberapa kloter. Kita berangkat dari Khartoum, dari ibu kota Sudan, menuju ke Port Sudan atau pelabuhan Sudan. Dan perjalanan dari Khartoum ke Port Sudan itu memakan waktu 7 hari 7 malam. Naik bis. Berarti kayak kalau di sini Jogja Medan kali ya. Jogja Medan. Jogja Aceh ya. 7 hari. 7 hari 7 malam. Tapi penting kalau kita masih bisa nemuin rest area ya, makan, minum, beli. Di sana kita selama 7 hari itu cuma berhenti rest area sekitar 4 kali doang. Dan itu pun cuma buang hajat, bukan buat makan minum. Buang hajat doang. Masya Allah, luar biasa. Puasa ini. Mana puasa lagi kan? Karena sabar akhirnya kita memutuskan untuk buka. Darurat kan. Dan sepanjang jalan kan full bentang itu padang pasir segala macam, nggak ada sama sekali. Nah di situ kita juga hanya bertahan selama perang pun kita bertahan cuma makan dengan mie instan. Alhamdulillah ada Indomie di sana. Masih ada Indomie. Karena pabrik besar di sana ada. Indomie ada pabrik besar di Sudan. Dan kita makan selama perang itu dengan Indomie. Plus Indominya tidak dimasak. Dikeremes ya. Nggak campurin air aja. Campurin air, betul. Karena kita nggak bisa kemana-mana karena semua sudah ditutup, pasokan makan sudah berkurang. Kita krisis karena alhasil yang masih dapat bantuan tersisa ya mie instan Indomie itu. Jadi selama 7 hari kita hanya ganyang Indomie sama air putih cukup. Nah di situ kita perjalanan 7 hari 7 malam di jalan ya, kita melakukan perjalanan ya banyak liku-liku. Kita dijegat, kita diperiksa, ya dicek gitu kan apakah bawa barang-barang yang berbahaya, entah itu tembakan segala macam yang berpotensi untuk melawan mereka. Alhamdulillah kita di perjalanan dimudahkan walaupun beberapa kejadian lah, intinya
kita selamat sampai ke Port Sudan. Mm-mm. Di situ kita diberikan fasilitas kesehatan lah untuk memulihkan jiwa-jiwa yang Trauma. trauma besar gitu kan, sehingganya kita diberikan makanan, alhamdulillah bisa makan enak di sana, bisa tidur nyaman selama 1 hari. Terus dilanjut untuk melakukan perjalanan laut. Kita di Port Sudan, kita naik kapal yang di bukan wakaf ya, diberikan dari pemerintah Saudi. Jadi kita akan menuju ke ke pelabuhan Jeddah waktu itu. Itu berapa lama itu? Itu kita nyebrang di laut merah ya. Mm. Itu sekitar 1 hari 1 malam Oh. di perjalanan kapal itu. Dan dari situ kita alhamdulillah sudah merasakan kenyamanan hati ya, dari dilema dan juga konflik yang luar biasa. Dan itu kalau pribadi saya merasakan waktu itu yang paling mengesan di hati ya, sampai saya ibarat sudah, kalau memang ini takdir Allah, ada bilang syahid di sini meninggal gitu ya. Saya sudah serah diri lah intinya gitu. Karena waktu itu di puasa mau sahur, pas mau sahur di posisi masih perang, itu dentuman luar biasa kerasnya. Sampai bangunan kita itu getarnya bukan getar karena kayak gelombang apa gitu ya, apa kayak gempa gitu ya. Itu lebih besar lagi, udah kayak mau runtuh karena beberapa atap itu sudah turun gitu kan. Ternyata jarak radius sekitar 10 meter dari bangunan kita itu kena hantaman rudal balastik. Bukan ada balastik ya, rudal yang Basoka itu. basoka. Oh. Jadi kena ke salah satu rumah gitu. Gelombangnya gede dong berarti ya. Makanya karena kan mereka rumahnya kan sama. Jadi mungkin dari struktur bangunan sama gitu, sehingganya menimbulkan apa ya, getarannya juga kan kuat. Sedangkan mereka di sana kan nggak ada, kalau kita kan dirempet-dempet ada ya irigasi segala macam, ada semen segala macam yang bisa menghalang getaran. Di sana kan tanah full. Jadi begitu dapat tembakan getaran langsung nyamber mereka. Jadi rasanya itu udah kayak goncang gitu. Wah, Ana bilang kalau sampai runtuh meninggal ini kan. Itu asramanya tingkat berapa itu? Sekitar 10. 10 tingkat 10 itu ya. 10 tingkat. Dan dia letter U bentuknya. Oh. Iya, letter U. 10 tingkat. Cuman ya asrama di sana nggak kayak asrama di Indonesia ya. Iya. Ya kalau 10 tingkat ya lumayan lah, 10 lantai kan. Betul. Dan saya di lantai 6. Oh, Itu kerasa banget gitu kan. Makanya dari situ lah itu yang paling mengesan, sampai saya bilang kalau memang runtuh dan saya harus meninggal dan syahid di sana, insya Allah ya mudah-mudahan tidak ikhlas gitu. Karena ini juga thalabul ilmi saya kan di sana. Nah di situ yang paling berkesan, di situ yang saya lihat langsung kejadian percikan bomnya itu juga, dan getarannya ya masya Allah luar biasa. Sehingganya alhamdulillah ternyata banyak hikmah sampai sekarang saya bisa sekarang di sini. Nah itu perjalanan dari, alhamdulillah kita masuk ke mana, dari Port Sudan ke Jeddah. Itu sudah aman, sentosa, sudah luar biasa. Kita dimasukkan ke hotel, istirahatkan, terus di briefing, dikasih nasihat, dikasih ketenangan. Kita sudah selamat, siraman rohani lah. Ya, sudah aman gitu, sudah luar biasa. Kita sudah jauh lah dari konflik. Nah dari situ sehari kita langsung berangkat ke Indonesia. Dari Jeddah. Kita berangkat lagi ke Indonesia di tanggal 27 April 28 kita sampai ke Soekarno-Hatta di Indonesia. Alhamdulillah di sana kita difasilitasi dan diberikan jamuan. Kita diinapkan di Wisma Haji di Jakarta. Nah itu perjalanan singkatnya ya dari mulai konflik. Tapi memang kalau dibayang-bayang sekarang terjadi ini, ya kita hanya bisa berdoa ya, ya nggak bisa apa-apa lagi. Dan konflik yang terjadi di sini banyak yang sudah ternyata nggak expect kalau memang sampai seperti ini begitu. Bahkan genosida, pembantaian dan luar biasa. Kalau kita lihat Palestina ya, terutama Gaza yang seperti itu, ternyata di belahan lain, wabil khusus Sudan, itu juga masya Allah luar biasa. Emang perang ini adalah sesuatu yang merugikan. Sangat-sangat merugikan dengan kepentingan segelintir orang ya. Entah itu ya, nggak tahu lah urusan mereka. Ya semoga aja kita di Indonesia ini tetap damai sejahtera, nggak ada yang perang-perang segitu. Amin ya, kita berdoakan insyaallah.
Ya apa ya, hebatnya Indonesia tuh gitu, kita punya berbagai macam banyak suku, Iya, agama dan agama. segala macamnya, keberagaman yang luar biasa, dan kita tuh bisa satu gitu Betul, loh. betul. Karena ada beberapa belahan bumi lain ya, Mm-mm. yang itu mereka itu rasisme ya masih ada, Mm-mm. terus merasa oh aku ini lebih baik, Ya, aku lebih tinggi lebih gitu tinggi, kan lebih ya. baik, lebih utama Nah, mereka. iya, terus ada yang di kelompok-kelompokkan, misalnya kamu kelompok rendah, kelompok tinggi, kan ada Ya, kayak gitu betul, juga. betul. Nah, ya kita beruntung lah, alhamdulillah kita masih diberi Kesehatan, kesejahteraan kesejahteraan, di betul. Nah, Indonesia itu ini. saya rasa hikmah yang saya rasakan bahwasanya ada istilah di Sudan itu, Mi. Apa tuh? Salah satu yang buat kita motivasi bahwasanya ada istilah orang bilang man asya fi Sudan asya fi kulli makan katanya. Jadi barang siapa yang sudah merasakan jejak hidup di sana di Iya. Sudan itu bisa merasakan dan bisa beradaptasi dimanapun tempat. Wah, berarti apa nih? Maknanya tinggi nih. Maknanya tinggi, jadi karena ya segitu sulitnya begitu. Tapi buat pelajaran hidup memang. Cuman yang kita perlu pahami ini dari latar belakang kejadian ini yang terjadi ini juga ya kita patut juga apa namanya, kita sedikit merasa kasihan gitu ya dengan keadaan kita sekarang. Ternyata backing dari mereka itu yang perang ini adalah negara muslim juga, negara yang luar biasa yang kaya sekarang ini ya. Kita tahu sudah nggak apa-apa kita bahas karena apa, kita omongan ya karena memang sudah banyak yang berbicara, yaitu UEA WA. atau Uni Emirat Arab. Hmm. Dan mereka yang mempelopori dan mendukung, mensupport para penjajah dan para teroris itu untuk membantai warga-warga sipil yang ada di Sudan. Dengan tujuan apa? Mengambil alih kekuasaan, dan imbalan daripada mereka disupport dari WA itu adalah hasil buminya. Karena Sudan kan terkenal dengan hasil bumi yang kaya. Emas, Mereka dua punya minyak ya. emas dan minyak, lebih khusus emas. Nah, itu yang kenapa begitu yang harus terjadi seperti itu, karena keinginan dunia dengannya menghancurkan saudara-saudara kita yang memang harus dilindungi kan. Nah, itu yang mungkin jadi PR kita ya sebagai seorang muslim, harus ada empati simpati kayaknya Iya. begitu. Nah, itu sedikit banyaknya perjalanan yang sudah saya alami selama 40 hari. 40 hari. Itu bener-bener kayak haji deh ya. Haji kan 40 hari ya. Haji 40 hari. Masya Allah, makanya Cuman kalau haji kan ya tergantung musimnya kan. Heeh. Maksudnya kalau misalkan dapat yang musim panas ya panas. Ya, Ya, kalau ini panas terus nih 40 hari. betul. Ya, oke. Ya. Nah, setelah itu apakah lanjut lagi di Sudan entah online atau apa? Enggak. Karena sudah tidak bisa kondusif lagi. Oh iya, udah benar-benar kacau lah ya. Kacau. Jadi seluruh mahasiswa, kakak-kakak yang sudah S1, S2, S3 pun berhenti. Tidak ada, kecuali Ahlu Sudan sendiri ya yang pengen melanjut di sana. Kalau yang untuk negara lain sudah tidak ada. Maka nggak ada harapan lah ya kalau untuk kembali lagi. Ya, kemarin sempat teman saya bilang kapan lagi ke sini gitu. Nah, ya kalau sudah selesai Sudan ini yang konflik ya bilang Bismillah, ada bilang gitu. Kangen kata dia mereka di sana. Mengeramah-ramah salah satunya. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Ya, mungkin apa ya, pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Betul. Baik di sini ataupun yang untuk mendengarkan, bahwa sekali lagi perang itu sesuatu yang sangat merugikan untuk kita semua. Jadi ya sebisa mungkin kita untuk menghindarinya. Ya, betul. Ya gitu kan. Ya. Dan nggak ada faedahnya sebenarnya gitu kan. Iya. Dan yang terjadi tuh di saudara kita ya. Sekarang kita berada di fase-fase teman saudara-saudara kita itu dibantai habis-habis, kita diserang gitu. Apalagi sama muslim. Sama muslim. Itu yang ya mungkin waktu dulu ada ya perang sesama muslim ada. Sama muslim dari kubu, ya itu kan kesalahpahaman Iya. sebenarnya kan. Iya, betul. Nah, itu apakah masa terulang kembali, kan itu sesuatu yang sangat seharusnya nggak boleh terjadi gitu kan. Iya, betul. Dan lagi-lagi mungkin ada sebuah kepentingan-kepentingan yang ya udah gitu, yang nggak perlu kita bahas lah ya, itu urusan petinggi-petinggi dah. Oke, mungkin cukup nyampe situ ya Mas Faiz. Dari perjalanan antum dapat beasiswa, kemudian
perjalanan kesannya di sana, dapat apa namanya begal iftar itu, Ya, begal iftar. kemudian konflik sampai evakuasi dan kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Semoga ada hikmahnya semuanya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Dan yang penting selamat. Alhamdulillah kan. Betul. Yang paling penting keselamatan. Iya, keselamatan yang paling penting. Baiklah, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya mungkin di lain waktu atau segala macam. Oke. Nah, bagi semuanya tetap stay tune di podcast Darul Fatah. Saya undur diri sama Mas Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.